Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan melanjutkan bahasan berikutnya, ya. Jadi bahasan kali ini merupakan bahasan mengenai penjualan dan pengeluaran barang pada perusahaan dagang, ya. Ini salah ketik nih. Sebentar nih, koreksi dulu nih, biar lengkap ya. Mohon maaf. Perusahaan dagang. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya PT Satu Bumi, ya ini kami bacakan lagi kondisi laporan keuangan, sudah punya inventory senilai 50 juta, ya. Di sini saya tulis sebesar 50. Jadi ini merupakan pijakan atau kegiatan operasional sebelumnya, ya, untuk dilanjutkan, di mana prinsip akuntansi adalah mengurus kegiatan entitas secara berkelanjutan. Oke, di sini kita atau kami bahas mengenai penjualan dan harga pokok penjualan. Jadi penjualan ini didefinisikan sesudah PT Satu Bumi ini membeli barang yang dikategorikan sebagai inventory atau barang dagangan, ya, sudah punya barang inventory untuk dijual, ya. Kemudian dilakukanlah penjualan, ya. Jadi karena di laporan akuntansi tidak tertulis barangnya apa, di sini dituliskan lagi inventorinya berupa kandang burung. Nilai inventorinya sebesar 50 juta seperti nampak pada laporan keuangan ini, ya. 50 juta inventory, ya. Disitulah menunjukkan adanya aset PT Satu Bumi berupa inventory sebesar 50 juta. Jadi ini kita hanya membahas ini dulu, ya. Nah, kemudian inventory berupa kandang burung itu dijual seharga 70 juta. Nah, 70 juta ini tidak dibahas dari mana, ya. Jadi pada akuntansi itu tidak menjadi kewajiban seorang akuntan untuk menanya ini dari mana ngitungnya, ya. Kalau bahasa kitanya ini dari mana bos kok bisa jual 50 juta, itu tidak menjadi kewajiban akuntan. Kewajiban akuntan adalah mencatat, ya, walaupun pada prakteknya perlu ditanya, perlu diperhatiin juga nih 70 juta itu dari mana, dari untung atau dari harga pasar atau dari untung yang diinginkan. Oke, itu tidak dibahas, tidak menjadi tugas akuntan, ya. Nah, di nilai inventory 50 juta ini akan menjadi HPP, ya, harga pokok penjualan, ya. Pada prakteknya HPP itu diartikan seperti harga pokok produksi, harga perolehan pembelian, yaitu dari sini aja ada 3 definisi yang berbeda, tetapi memang HPP aja, ya. Nah, kemudian transaksi akuntansinya, ya, ada 2, ya. Jadi ini merupakan siklus pertama dari transaksi akuntansi, yaitu pertama menjual secara tunai, ya. Tentunya pada saat akan mencatatnya perlu diketahui nilainya berapa, 70 juta, ya. Kapan, ya, kapan ini dijelaskan nanti terjadinya sesudah mempunyai stok, ya. Kemudian mengeluarkan barang. Jadi kandang burung yang sudah dibeli oleh PT Satu Bumi sebelumnya dibeli oleh pelanggan atau dijual oleh PT Satu Bumi
dan dikeluarkan barang tersebut dari tempat penyimpanan atau gudang, ya. Dan siklus keduanya yaitu mencatat atau menjurnal, dan akan timbul dua jurnal. Namanya jurnal penjualan dan jurnal pengeluaran barang. Ya. Jurnal penjualannya, ya, ini karena karena transaksinya dilakukan secara tunai, maka akan bertambah nilai banknya di debit 70 juta dan di kredit penjualan. Kredit penjualan ini merupakan akun baru pada pembelajaran ini. Jadi kalau pada transaksi sebelumnya, PT Satu Bumi sudah mempunyai akun bank atau sudah mempunyai buku besar bank sebelumnya. Ini transaksi jurnal penjualan. Dan transaksi kedua adalah pada pembelajaran ini transaksi pengeluaran barang, sehingga diperlukan jurnal pengeluaran barang. Ya, ini akan mendebit HPP dan mengkredit inventory. Jadi penjualan dan HPP ini merupakan akun baru pada gugusan atau pada rentetan transaksi dengan metode 10 transaksi, ya. Apa sesudah siklus kedua mencatat, menjurnal, sesudah menjurnal mencatatnya di buku besar, ya. Sehingga yang terkait sama transaksi ini ada bank, ada buku bank, ada buku penjualan, ada buku HPP dan buku inventory. 4 buku besar, ya. Nah, buku besar bank, sama buku besar bank ini melanjutkan dari transaksi sebelumnya, ya. Jadi pada tanggal 22 Mei PT Satu Bumi menjual kandangnya atau menjual inventorinya, sehingga buku bank didebit sebanyak 70. Kemudian ini kreditnya kemana? Kreditnya ke buku penjualan, ya. Penjualan ini tadinya 0, kemudian ada transaksi pertama yaitu transaksi kredit, ya, transaksi penjualan. Jadi kalau di buku besar ini dibolehkan untuk menulis informasi ringkas, ya, namanya narasi. Menjual 100 pieces kandang, ya. Sehingga pada saat debit dan pada saat kredit ini menyambung, ya. Dan ada lagi transaksi kedua, ya. Mana tadi transaksi kedua yaitu jurnal pengeluaran barang, debit HPP, dan kredit inventory. Nah, ini kok sekali transaksi jadi 4? Ya, ini karena pada prakteknya, ya, kalau ini terjadi di toko yang serba ada, ya, atau serba, itu pada saat menerima dana tunai dari pelanggan, langsung barangnya harus keluar. Itu terjadi secara simultan, ya. Walaupun ada juga yang bayarnya sekarang, jualnya besok, itu dijadikan aja langsung, ya, karena kepemilikan barangnya sudah berubah itu. Tapi ini tidak menjadi pembahasan pada penjelasan ini. Jadi ini merupakan satu paket transaksi yang umum, ya. Ini prakteknya pada saat barang itu dibeli secara legal atau secara hukum, barang itu sudah tidak menjadi milik PT Satu Bumi lagi, ya. Sehingga bukunya yang berpengaruh ada 4, ya. Jadi ini buku penjualan. Buku penjualan ini kan transaksi pertama, ya. Dan ini HPP, akun HPP menjadi transaksi pertama juga. Jadi secara simultan ada 4 buku, ya. Dan ini urutannya tetap mengikuti urutan pada laporan keuangan. Bank pertama, inventory kedua, penjualan ketiga, dan harga pokok keempat. Tidak mengikuti urutan di transaksi ini, ya. Sesudah ada transaksi yang dicatat di buku besar, laporan keuangannya seperti apa, ya.
Jadi ini juga baru pertama di penjelasan ini ada laporan keuangan namanya trial balance. Ya, jadi kalau pertemuan atau pembahasan sebelumnya masih membahas neraca atau balance sheet, kali ini membahas trial balance. Ya, trial balance ini didefinisikan ini merupakan pindahan ya saldo akhir dari tiap buku besar ya. Jadi ini pertama adalah bank. Dari mana bank ini 110? 110 ini dari sini ya. Jadi banknya itu pertama menerima modal 90 juta, terus kemudian membeli kandang 50 juta, saldonya jadi 40 juta, kemudian bertambah jadi 70 juta, bertambah 70 juta jual kandang, saldo akhirnya sebesar 140 dan masuk menjadi trial balance sebesar 110 ya. Inventory mana? Ini inventory sebelumnya ada. Ini kalau dilihat di sebelumnya, inventory-nya ada berapa nih? Ada 50. Tapi karena sudah dijual, inventory-nya sudah 0. Ya. Sudah 0 ya, karena barangnya sudah dijual. Kemudian harta tetapnya apa ini? Harta tetapnya itu mobil. Ya, mobil bak. Ini tetap tidak ada perubahan, tetap 30. Dan pinjamannya juga tetap 30. Ini ada akun baru, ya. Akun baru ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini akan menjadi laporan laba rugi, ya. Nah, ini sampai di sini penjelasannya cuman pada laporan trial balance, ya. Jadi di laporan trial balance ini cara membacanya tidak seperti membaca neraca. Ya, ini bukan merupakan laporan yang wajib dikeluarkan oleh entitas, tetapi merupakan jembatan atau bridge untuk membuat laporan neraca dan laporan rugi laba. Ya, jadi di sini bacanya bukannya perusahaan PT Satu Bumi mempunyai aset, tetapi bacanya adalah akun bank PT Satu Bumi sebesar 110 dan harta tetapnya sebesar 130 dan akun penjualan sebesar 70 dan HPP sebesar 50. Jadi pembahasan di sini hanya sampai trial balance. Bagaimana dengan laporan laba rugi? Ya, laporan laba rugi ini tidak dibahas pada pertemuan kali ini. Pembahasan kali ini akan dibahas berikutnya ya. Juga neraca ya. Neraca ini akan menjadi lanjutan dari pertemuan atau pembahasan neraca ini ya. Akan seperti apa? Nah, itu akan dibahas pada video berikutnya. Demikian, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya.